Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa, NIM F1C3020, Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UTS Fisika Radiografi dengan judul Prinsip Kerja Teleradiologi. Baiklah, yang pertama, apa itu teleradiologi? Teleradiologi adalah pengiriman data suatu gambaran radiografi dari suatu tempat ke tempat lain secara elektronik untuk mendapatkan hasil diagnosa dan dapat digunakan untuk konsultasi satu sama lain. Pada umumnya, penerapan sistem teleradiologi dilakukan untuk memenuhi tuntutan pelayanan kesehatan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan diagnosa serta medis konsultasi yang cepat dan tepat. Dengan pemanfaatan teknologi ini, sistem teleradiologi mampu menangani atau mengeliminasi masalah waktu yang sering terjadi pada bidang diagnostik, khususnya pada unit radiologi yang sedang gencar-gencarnya berbenah dalam sistem pelayanan radiologi. Sehingga dengan datangnya teleradiologi di Indonesia menjadi alternatif yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan kedokteran masa depan, serta dapat juga sebagai sarana pertemuan para dokter untuk melakukan diskusi atau komunikasi yang saling terhubung satu sama lain. Kepala Pusat Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma, yaitu Profesor Johan Harlan, mengatakan perkembangan teknologi di Indonesia saat ini bisa dikatakan belum banyak, sebab sejumlah faktor menghambat perkembangan tersebut. Salah satu bentuk hambatan itu adalah persoalan biaya yang terlalu mahal. Indonesia ataupun luar negeri saat ini cara konvensional masih lebih murah daripada teleradiologi. Dalam arti masih lebih murah bila dokter spesialis radiologi datang ke rumah sakit ataupun klinik untuk membacaan radiologi. Itu karena jumlah pengguna yang belum banyak. Padahal teleradiologi atau telemedis yang lain baru bisa murah digunakan dalam jumlah banyak sehingga mencapai skala ekonomis. Sebenarnya teleradiologi bisa berperan penting mengingat jumlah dokter spesialis radiologi di Indonesia masih sedikit dibandingkan kebutuhan. Saat ini beberapa rumah sakit di Jakarta telah menjalankan teleradiologi untuk internal. Sebuah rumah sakit di Jakarta Utara menggunakan teleradiologi sehingga dokter spesialis radiologi bisa membaca gambar pencitraan dari jarak jauh. Kemudian sebuah rumah sakit besar milik pemerintah Indonesia menggunakan teleradiologi dalam intranet. Rumah sakit besar itu juga menggunakan teleradiologi dalam pendidikan kepada mahasiswa sebuah fakultas kedokteran di Kalimantan. Selanjutnya, tujuan teleradiologi. Menurut American College of Radiology atau ACR, bahwa sistem teleradiologi bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan jasa konsultasi dan interpretatif radiologi dengan waktu yang cepat dan singkat. Yang kedua, menyediakan jasa konsultasi medis antar dokter dan pasien tanpa harus berada pada suatu tempat. Yang ketiga, mengantarkan dengan cepat hasil diagnosa gambar radiografi dalam keadaan darurat dan tidak darurat. Yang keempat, menyediakan layanan cepat antar dokter spesialis radiologi yang membutuhkan konsultasi dengan dokter spesialis radiologi lain. Yang kelima, menambah wawasan dan keterampilan kesempatan mengembangkan ilmu yang dimiliki radiografer dan dokter. Yang keenam, merupakan salah satu pendukung dari layanan telemedicine lainnya. Selanjutnya, prinsip dasar teleradiologi. Karakteristik utama dari teknologi informasi adalah kemampuan untuk menangkap atau menerima, mengelola, dan mentransfer informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan komunikasi. Baiklah, bisa dilihat dari gambar 1 ilustrasi sistem teleradiologi. Dari sending station untuk mengirim, kemudian melalui transmission network akan menuju recipient image review station. Dari gambar 1 ini dapat kita simpulkan bahwa teleradiologi merupakan salah satu komponen dalam sistem informasi kesehatan yang mempunyai kompleksitas teknologi yang tinggi.
Implementasinya dapat dikaitkan dengan sistem informasi radiologi dan sistem informasi rumah sakit yang diharapkan mampu memberikan kualitas dari pelayanan pasien dan mendukung pekerjaan administrasi sehingga memperbaiki efisiensi dan efektivitas rumah sakit. Kemudian dapat dilihat pada gambar 2 pula sistem teleradiologi. Sistem teleradiologi merupakan elemen PACS, Picture Archiving and Communication in Medicine, yang terdiri dari akuisisi atau digitalisasi, penyimpanan atau pengarsipan, pengaksesan, manipulasi citra, dan transmisi. Fasilitas pencitraan data ini memerlukan jaringan kecepatan yang tinggi yang biasanya menggunakan media filter optik agar cepat dalam prosesnya. Baiklah, selanjutnya pengolahan data gambar digital pada sistem teleradiologi. Pengolahan data gambar yang bisa digunakan untuk sistem teleradiologi sangat bervariasi, tergantung pada kegunaannya. Tetapi pada sebuah jenis pemeriksaan harus mampu memberikan standar kualitas gambar sesuai dengan keperluan klinis. Standar kualitas adalah merupakan salah satu kesepakatan untuk mengimplementasikan teknologi yang dapat menjamin kemampuan pengolahan data. Yang pertama, resolusi data gambar digital. Resolusi adalah kemampuan dari suatu sistem pencitraan untuk membedakan antar objek. Resolusi yang digunakan pada digital radiologi merupakan penilaian terhadap mutu data gambar digital. Keseluruhan data gambaran yang diproduksi dari modalitas digital dan digitizer berupa ukuran matriks. Penggunaan matriks untuk setiap modalitas digital radiologi minimal harus tersedia matriks 512 x 512 dengan ketebalan minimum 8 bit pixel. Matriks yang berukuran lebih besar akan menghasilkan gambaran yang lebih baik, dan sebaliknya jika matriks yang berukuran kecil akan menghasilkan resolusi yang kurang baik. Sebagai contoh, dalam ukuran matriks 512 x 512 atau 1024 x 1024 itu berbeda. Terlihat pada gambar 3, matriks tersebut 0,5 mm dan 10 mm. Perbedaan terlihat jelas. Matriks sendiri itu adalah susunan jumlah baris dan kolom dari piksel yang ditampilkan pada gambar digital. Dari gambar tersebut terdiri dari piksel. Piksel adalah menyatakan jumlah volume terkecil dari jaringan tubuh yang merupakan sayatan silang dari beberapa arah. Kemudian voxel adalah yang menggambarkan area dari piksel sesuai dari ketebalan potongan. Ketika luas lapangan diperbesar dan ukuran matriks tetap konstan, maka ukuran piksel akan membesar dan resolusi berkurang. Berikut ini adalah nilai resolusi yang dihasilkan oleh setiap modalitas digital pada setiap gambar. Terlihat pada tabel 1 untuk modality US, CT, MRI, CR Fuji, CR Kodak, dan typical DICOM image resolution-nya. Oke, selanjutnya pengiriman data gambar digital. Pengiriman data gambar digital dapat menggunakan LAN, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. LAN dalam setiap teleradiologi digunakan untuk pengiriman data gambar digital dari suatu area lokal saja. Sedangkan WAN dalam sistem teleradiologi digunakan untuk pengiriman data gambar digital di luar area lokal. Jenis pengiriman yang digunakan tersebut merupakan jalur penghubung yang mengantarkan data gambar digital antara terminal pengirim dengan terminal penerima. Dan selanjutnya yaitu kompresi atau pengurangan kapasitas data gambar digital. Pengurangan kapasitas data gambar digital ini dapat dilakukan sebagai prosedur operasional dan dapat bisa digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan pengiriman dan mengurangi kapasitas penyimpanan pada sistem teleradiologi. Teknik pengurangan ini dilakukan dengan mengurangi informasi klinis yang penting pada gambaran radiografi.
Besar persentase yang dilakukan untuk kompresi mempengaruhi resolusi yang dihasilkan. Semakin besar persentase kompresi yang dilakukan membuat resolusi gambar semakin menjadi rusak atau buruk. Selanjutnya, pengarsipan data gambar digital. Pengarsipan data gambar digital yang dilakukan merupakan usaha untuk menghindari dari kecelakaan yang tidak disengaja atau yang disengaja. Pengarsipan ini dapat disimpan dalam bentuk piringan disk dan dalam tempat penyimpanan data digital lainnya, seperti hard disk. Penyusunan tempat penyimpanan dilakukan untuk memerlukan tempat yang besar, melainkan menyediakan tempat khusus penyimpanan untuk piringan disk dan hard disk yang menyediakan lebih kecil. Dan jika hard disk dapat tersusun sesuai abjad nama pasien secara otomatis, penyimpanan dalam bentuk piringan disk dan hard disk ini dapat bertahan lebih lama. Selanjutnya, pemanggilan ulang data gambar digital yang telah tersimpan. Bermula dari tempat penyimpanan, susunan penyimpanan yang rapi membuat pencarian ulang data gambar digital menjadi lebih mudah dicari. Pada penyimpanan dalam hard disk, dengan sangat cepat dilakukan pencarian data gambar karena hard disk bekerja secara otomatis setelah diperintahkan oleh komputer. Dengan jenis penyimpanan yang diterapkan, menunjukkan penggunaan tempat simpan dalam digital lebih mudah dilakukan dengan cara pengetikan subtitle atau sebagai kata kunci saja untuk mendapatkan data gambar digital yang diinginkan. Selanjutnya, infrastruktur komunikasi. Pada penggunaan LAN digunakan untuk komunikasi antar ruang dan dalam suatu gedung atau tempat. Sedangkan WAN digunakan untuk komunikasi dengan daerah luar yang terhubung dengan internet. Dalam pengiriman keluar tempat atau WAN dengan bantuan komputer, biasanya komputer tersebut dinamakan PACS, Picture Exchanging and Communication Images. Sebelumnya, komputer server mengirim data gambar digital pasien ke komputer PACS. Dengan bantuan komputer PACS, data gambar digital dapat dikirim atau di-download dan menerima data gambar digital dari luar dan diupload. Dan selanjutnya, kemampuan operasional. Kemampuan operasional merupakan upaya peningkatan yang dilakukan guna meningkatkan mutu sumber daya manusia tentang sistem teleradiologi ini. Peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan adalah untuk memiliki keahlian dan keterampilan yang mahir dalam pengoperasian komputer sistem teleradiologi. Keahlian dan keterampilan yang mahir dapat mempercepat proses komunikasi pada sistem teleradiologi sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan data dan kerusakan data gambar digital. Peningkatan sumber manusia ini dapat dilakukan dengan mengikuti training atau pelatihan yang dapat meningkatkan pengolahan data gambar digital. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan data gambar digital. Kebutuhan data gambar merupakan salah satu permintaan dokter radiologi untuk dilakukan pengolahan data berikutnya. Untuk pengiriman data gambar digital yang dimanfaatkan oleh radiologi atau radiolog, dapat dilakukan pengiriman gambar dengan merubah ekstensi DICOM menjadi JPG. Pengiriman dilakukan setelah komunikasi antar radiografer dengan dokter telah dilakukan sehingga data yang dikirim dapat digunakan oleh dokter radiologi. Berikut ini adalah gambar 5 dokumentasi hasil foto dan expertise dari sistem teleradiologi dalam bentuk digital. Dan untuk teleradiologi berbasis web dikembangkan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pembuat SIM baca hasil radiologi yang belum bisa secara langsung menampilkan foto dalam SIM tersebut. Lalu yang kedua adalah tahap uji coba convert data foto digital menggunakan format JPG yang bisa dikirim ke beberapa media, dan pengembangan teleradiologi yang berbasis web. Pemilihan sistem berbasis web mempunyai beberapa keunggulan, yaitu alamat web yang dibuat dapat diakses di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Dengan syarat media pengaksesan mempunyai kuota internet yang memadai.
terdapat register pasien digital yang dapat diakses secara online untuk pemantauan direksi dan manajemen. Penyimpanan data pasien rujukan dan semua file foto dan hasil ekspertis dokter radiologi juga tersimpan dalam bentuk digital dengan jumlah yang sangat banyak yang memungkinkan untuk mempercepat klaim asuransi dengan data digital atau e-claim. Dan terlihat contoh penggunaan teleradiologi berbasis web pada smartphone di luar lingkungan rumah sakit. Baiklah, dalam penggunaan sistem teleradiologi mempunyai keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan yang diperoleh dari sistem teleradiologi ini adalah yang pertama dapat diakses atau dilakukan dari berbagai kalangan yang mempunyai jaringan dengan sistem teleradiologi. Yang kedua, resource sharing, yaitu dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Hal ini terjadi karena pengguna sistem teleradiologi menggunakan sistem jaringan. Misal, seorang pengguna yang berada pada 100 meter jauhnya dari suatu sumber data, maka tidak perlu kesulitan dalam menggunakan dan mengevaluasi data tersebut, seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Yang ketiga, reliabilitas tinggi, yaitu dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, sebuah file dapat disimpan atau dikopi kedua, ketiga, atau lebih dari satu komputer yang terkoneksi ke jaringan, sehingga bila salah satu mesin rusak dan data hilang, maka salinan di mesin yang lain masih bisa digunakan. Kemudian keempat, meningkatkan kualitas pelayanan radiografi. Pelayanan yang diberikan mempunyai kinerja yang lebih baik akan memberikan kesan atau cara suatu pelayanan di perusahaan tersebut dapat disanjung dan dipuji. Sedangkan kerugian yang dapat diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika alat komunikasi LAN dan WAN yang digunakan mengalami kerusakan alat, maka pengiriman data tidak dapat dilakukan sama sekali. Yang kedua, kerusakan pada sistem teleradiologi yang terjadi dapat mengeluarkan biaya operasional menjadi lebih mahal. Yang ketiga, harus ditangani oleh tenaga kerja yang mahir dan dalam teleradiologi agar kesalahan yang terjadi dapat dikurangi. Yang keempat, keamanan dunia maya atau internet sangat rawan dan sangat dideteksi oleh sistem security yang dimiliki oleh institusi, sehingga sangat berbahaya jika terjadi pencurian atau kerusakan lain dalam dunia maya, sangat sulit untuk dilakukan pelacakan. Baiklah, sekian video mengenai prinsip kerja teleradiologi. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.